Hai semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di channel Mahtumah Malayati dan obrolan saya bersama dengan teman saya kali ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk Anda, utamanya yang pernah punya putra atau putri yang mengalami yang namanya tortikolis. Agak aneh namanya. Mungkin masih belum terlalu familiar ya. Iya benar. Masih belum terlalu familiar. Tortikolis itu lebih mirip-mirip kayak turtle gitu. Kura-kura dong. Oke, bersama dengan Mbak Erin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Erin ini teman di Radio Suara Tebu Ireng ya. Sebenarnya saya mau ngobrol soal aktivitas di radio sih. Tapi kayaknya ada yang lebih urgent ini. Mau berburu. Bisa dibagi Bu, nggak ada yang bisa dibagi. Oh banyak, kalau itu nanti aja ya. Bu Erin ini sudah malang melintang di dunia broadcasting ya. Kalau ngomong radio dan kawan-kawannya itu wes ahlinya, pakarnya. Tapi yang bukan pakarnya, saya kan paling tua gitu. Oh gitu. Bahasa itu lain, aja bahasa lain, jangan paling tua, paling pakar gitu. Biar alusan. Senior tapi paling tua lah gitu. Senior paling tua. Oke, kali ini kita obrolannya seputar tortikolis ya Mbak ya. Ini karena Mbak Erin pernah punya pengalaman dengan tortikolis bersama dengan putranya Ananda Faris ya. Tapi kita mungkin perlu tahu dulu Bu, tortikolis itu kayak apa sih? Bukan dokter loh. Iya, ini teman-teman kita disclaimer dulu ya bahwa kita itu bukan dokter ya Bu ya, bukan narasumber dokter. Pengen berbagi pengalaman. Betul. Aja. Okay. Jadi dulu itu waktu saya hamil itu kan pernah punya riwayat sesar karena Faris ini anak saya yang kedua kan. Yang pertama melahirkan secara sesar. Nah, yang kedua ini baru ya otomatis disesar lagi karena resiko tinggi waktu itu usia saya 40 tahun lebih, kemudian ada riwayat sesar, kemudian kegemukan. Oh, itu juga jadi faktor Bu. Kalau masalah faktor karena tortikolis sih enggak, tapi sesarnya itu ya. Sesarnya itu karena pernah ada luka gitu. Jadi biasanya kalau ada luka itu di situ mau nggak mau gitu ya. Itu ada pengaruh ke janin gitu. Nah, termasuk waktu hamil kedua Faris itu saya nggak ngerti ya. Ternyata katanya sih ketika ada kasus tortikolis ini posisinya dia itu terjebak gitu. Di yang pernah lukanya itu. Nah, itu kemudian miring gini. Oh, gitu. Kemungkinan pada saat ada di kandungan itu dia posisinya gini. Oh. Gitu. Aku pikir tadi mau bilang kalau terjebaknya itu terjebak di antara lemak-lemak gitu enggak ya? Bisa jadi. Mungkin ya. Enggak baru kepikiran ya. Enggak gitu, kalau di antara luka itu maksudnya apa ya? Apakah itu kayak ceruk gitu Mbak? Terus dia kejebak di situ atau gimana gitu? Enggak, saya sebenarnya juga nggak terlalu ngeh gitu tentang kenapa tortikolis, tapi browsing di Google sih katanya memang riwayat sesar, kemudian bisa jadi karena usia ketika mengandung itu sudah berumur gitu, resiko tinggi. Nah, itu juga salah satu penyebab tortikolis. Jadi tortikolis itu sebenarnya adalah pemendekan otot leher. Otot leher, pemendekan otot leher. Jadi istilah kalau kita orang Jawa bilang merengkel gitu ya. Nah, itu dari mulai kandungan sudah karena terjebak gitu ya dengan posisinya begitu, akhirnya dia seringnya begitu di sini. Nah, itu kemudian pertumbuhannya kurang maksimal mungkin ya. Oh iya. Begitu ya. Insya Allah jadi gitu. ototnya kurang bisa bergerak secara leluasa. Iya, gitu. Berarti yang samping apa? Samping mana dulu itu? Samping kiri. Samping kiri itu otot lehernya lebih pendek daripada samping kanan gitu ya? Iya. Oh, bukan gitu. Lebih kiri lebih pendek dari kanan, enggak. Sebenarnya sama, cuman karena posisinya terjebak jadi merengkel di. Nah gitu. Jadi kayak otot kayak mampet gitu ya Bang? Merapat gitu. Merapat.
gitu, merapat, iya merapat. Dulu ceritanya Mbak Erin kok tiba-tiba menyadari kalau Dede itu kena tortikolis itu gimana Mbak? Sebenarnya agak telat karena penanganan tortikolis itu akan lebih maksimal ketika anak sudah masih usia 1 bulan 2 bulan udah ketahuan gitu. Tapi kasusnya Faris ini kan memang dia tortikolisnya nggak terlalu banget gitu. Tapi iya tetap kelihatan. Cuman mungkin nggak yang sampai kelet begini nggak sampai begitu. Nah itu saya nggak ngerti waktu bayi, nggak ngerti sama sekali. Nah baru ngerti itu ketika usia sudah memasuki 6 bulan. 6 bulan. 5 bulanan lah. Cukup panjang ya dari 1 bulan. Setiap dia dibedakin di sebelah kiri, dia menolak gitu. Oh dia menolak? Nggak mau. Kan gini, bedakin semua, terus leher itu setiap di sini dia nggak mau. Apa sakit ya Mbak? Bisa kan sakit otomatis karena makanya kalau tengok, nah begini. Oh gitu. Ini badannya ikut ya? Badannya ikut. Nggak cuma lehernya doang. Nah kalau karena dia belum berdiri waktu itu ya. Nah itu kalau diberdirikan itu begini. Kayak tengkler gitu ya Mbak? Tengkler. Oh gitu. Nanti ada fotonya, saya kasih fotonya. Oke, siap. Nah itu ya kelihatan begini. Saya waktu itu sebenarnya juga di dalam hati saya iya apa enggak, karena banyak komentar termasuk sebenarnya dari ibu saya itu kan juga ikut ngerawat dia gitu ya. Nah ini kok yang cerewet sebenarnya ibu saya. Ini kok anak kok begini. Oh yang bilang waktu itu ibu. Saya juga enggak sebenarnya, enggak hanya ibu, tapi yang paling cerewet itu sebenarnya ibu. Jadi ibu itu ini anak kok enggak mau kalau diginiin, terus tengoknya ikut gitu, ininya ikut. Nah itu baru saya agak ya gimana ya, namanya anak gitu namanya saya sebenarnya agak panik waktu itu juga ketika browsing terus ketemu istilah tortikolis gitu yang sampai dewasa nggak bisa balik lagi gitu seperti anak-anak normal yang lain. Saya sampai browsing ketemu sama perkumpulan tortikolis. Tapi waktu itu Mbak Erin sudah yakin kalau itu karena tortikolis itu? Belum ya. Belum terlalu yakin, tapi di dalam hati saya kok kayaknya iya gitu. Kok iya kok enggak gitu. Nah, waktu itu juga kan sering ini ya, sering ketemu sama orang, kemudian Pak Le bule itu juga bilang kok kayak iya miring gitu. Nah itu mulai yang terus panik. Ya udah, habis itu pergi saya browsing, kemudian suami saya waktu itu juga nggak terlalu yakin gitu. Iya karena kebiasaan aja katanya gitu. Sayanya yang ngeyel harus ini diperiksakan. Makanya kalau bisa untuk ibu-ibu yang punya anak-anak yang kok kayaknya aneh sedikit gitu, itu lebih baik memang naluri ibu diikuti gitu. Kadang-kadang itu benar. Iya. Soalnya kadang kalau orang jangan diabaikan ya. Karena ternyata ketika saya browsing tortikolis dan ketika saya konsul sama ahli fisioterapi yang di Jombang itu, kalau tortikolis itu penanganannya lebih dari 1 tahun susah untuk kembali. Oh gitu. Kalau orang Jawa itu Mbak inget tuh kalau ada yang keluhan dikit aja itu biasa dibiarin nanti sembuh sendiri gitu. Nah itu kadang-kadang suka begitu kan orang kita itu. Kenapa ibu yang ngeyel? Karena dulu katanya ibu itu pernah punya tetangga dulu waktu di rumah mbah saya itu. Ibu itu berarti mbahnya Faris ya? Iya, ibu saya. Itu pernah ketemu sama orang begini. Punya tetangga begitu. Iya, Nanti kayak si itu gitu. Ibu saya gitu. Terus saya baru iya ya gitu. Baru ngehnya di situ. Sebenarnya perjuangan luar biasa ketika ke fisioterapi. Iya, perjuangan luar biasa karena kasihan ya. Iya, masih bayi waktu itu. Kalau ingat saya masih ini ya. Ambil tisu kayaknya tadi.
Dulu akhirnya memutuskan dibawa ke fisioterapi itu setelah cukup lama setelah menyadari itu atau enggak Mbak? Atau cepet-cepet langsung cepet-cepet dibawa ke fisioterapi itu? Jadi awalnya saya saya ketemu sama perkumpulan tortikolis, termasuk orang-orang yang menderita tortikolis. Terus kemudian penanganannya seperti apa? Katanya harus perginya itu ke dokter rehabilitasi medik. Nah itu ketemu saya browsing di RSUD Jombang, dokter rehabilitasi medik itu siapa? Terus ketemulah sama dokter Edi itu yang di Cokro itu. Terus saya coba ke sana konsul sama dokter Edi. Ini harus diterapi. Udah jelas itu tortikolis katanya gitu. Ketika diketuk-ketuk sebelah gini dia gini. Yang diketuk apanya? Jadi di depan dokter ada meja. Iya. Saya di depan meja kan, gendong Faris waktu itu. Nah, terus ketuk sebelah kiri, dia tengok dengan mudahnya kan. Terus kiri tengok. Iya, tengok. Diketuk sebelah kanan. Susah lah, terus ikut ini, udahlah ini tortikolis kata dokter Edi. Jadi harus di fisioterapi. Kemudian saya coba fisioterapi waktu itu di dokter Edi ada ternyata fisioterapi untuk penanganan anak tortikolis begitu. Nah itu waktu itu ditangani dipanasi di sini. Terus saya besoknya datang lagi. Kan harus secara rutin ya. Itu per seminggu sekali gitu? Seminggu kalau bisa 2 kali. Seminggu 2 kali. Seminggu kalau bisa 2 kali. Waktu itu saya datang lagi dipanasi begini. Terus saya pikir kok hanya dipanasi gitu ya. Tidak ada penanganan yang lain. Nah saya browsing lagi itu. Agak nggak yakin waktu itu. Mbak Eri ini termasuk ibu yang aktif juga ya. Artinya nggak pasrah. Saya pakai kok. Saya pakai ini feeling saya aja sebenarnya. Sama logika juga ya. Sama logika juga. Ini kapan selesainya kalau begini hanya dipanasi gitu. Terus pernah ada penanganan terapi untuk tortikolis. Jadi dia dipijit katanya di pelurut gitu. Nah, itu sama ahli fisioterapi. Nah, terus kenapa nggak saya cari fisioterapi Jombang? Saya cari-cari, saya ingat ibu saya dulu pernah fisioterapi kaki ya di Jombang itu. Terus saya coba ke situ. Terus dari situlah mulai saya juga nangis-nangis waktu itu di situ. Ini harus dituntaskan, harus paling enggak waktunya 1 bulan lebih 2 bulanan. Ini selesai mungkin 2 bulanan. Itu kata yang dokter kata fisioterapi dan itu. Ibu harus, karena kebanyakan yang datang ke sini nggak telaten gitu dengan menangani datang terus. Iya. Datang terus nggak telaten. Biasanya pulang 1 kali 2 kali habis itu nggak balik. Dan akhirnya kan anak ya tetap begitu. Penanganannya nggak maksimal. Artinya sudah diingatkan dari awal ya sama fisioterapinya. Iya, makanya saya diweden-wedeni, tapi itu positif ya. Iya, betul. Buat saya itu positif. Iya, gitu. Harus begitu memang gitu. Makanya saya ikuti waktu itu. Jadi 1 minggu 2 kali, jadi waktunya kurang lebih 2 bulan. Sama saya minta doa dari Gus Jamil waktu itu ya. Nggih. Tapi doa dari Gus Jamil itu, Masya Allah, jadi 1 bulan. Maksudnya harusnya 1 bulan harus sudah kembali. Sudah kembali. Harusnya 2 bulan kan. Jatah paling dekat 2 bulan. Tapi ya 1 bulan sudah nggak usah kesal lagi gitu kan? Oh gitu. 1 bulan udah nggak. Dan itu minus. Dia sakit waktu itu 1 minggu sakit panas kan. Kalau panas nggak boleh terapi ya. Kalau panas nggak boleh terapi. Nah itu berarti kan nggak sampai 1 bulan sebenarnya Faris terapi. Iya betul. Itu saya yakin jadi ada doa dari Gus Jamil waktu itu yang waktu mandi harus diusap-usap sambil baca doanya, baca doa tawasul siapa terus sama doanya itu. Jadi memang kalau istilahnya mengobati itu ya baik itu putra atau saudara itu usaha spiritualnya itu jangan ditinggal gitu nggih. Usaha spiritual itu juga harus mengiringi. Gitu. Mungkin ada beberapa orang yang bukan nggak ada keyakinan nggak ada langkah itu gitu Tapi mungkin memang perlu harus dilakukan juga. Jadi usaha dan doa itu benar-benar harus
lakukan. Kenapa kok tadi di Mbak Eden sebut kalau ketika proses fisioterapi itu paling berat, Mbak Er? Karena setiap datang itu, untungnya Faris itu kuat ya. Karena saya membandingkan anak saya yang pertama aja. Anak saya yang pertama dulu itu ketika dia bawa ke dokter, datang udah lihat gedungnya gini udah nangis, belum masuk gitu, belum masuk udah nangis, dia tahu kalau mau diobati gitu ya, mesti nangis. Nah Faris ini tipikal dia kuat, diimunisasi nggak nangis. Kalau tahu anaknya emang dia benar-benar kuat loh. Diimunisasi dia nggak nangis. Itu setiap datang itu dia dengan cerianya gitu datang. Tapi ketika masuk ke ruangan yang dia diterapi di situ, ketika dia mulai dicopot baru, ketika dia mau dicopot baru, oh ini dia mau ada penanganan ke saya gitu mungkin ya, waktu itu. Jadi pertama awalnya dipijat, terus ini dipanasi, proses dipanasi juga supaya lentur. Nah itu kemudian kayak dipelurut gitu. Diurut kayak gitu ya? Oh dipelurut ya? Iya kayak dipelurut. Ditekan, ini harus ada bapaknya yang pegang sini, saya yang pegang sini. Terus si mbaknya yang terapi. Sabar banget mbaknya, namanya siapa ya, lupa saya. Cantik, sabar gitu, saya senang. Makasih Mbak ya. Iya makasih Mbak, saya lupa namanya mbaknya ya. Sampai dulu itu sakit lebaran ya, itu juga ngucapin lebaran. Kenapa? Itu sakit ya? Sakit luar biasa ya pasti. Karena 5 bulan. Ototnya kan gitu merengkel kayak otot kalau kita kayak meruntal gitu ya. Dari ayam gitu ya. Nah, itu harus diluruskan. Tujuannya itu ya. Iya. Saya cuma berdoa mudah-mudahan proses itu tidak mempengaruhi Faris secara psikologis ya. Secara psikologis. Khawatirnya nanti trauma gitu ya Mbak? Iya, trauma atau mungkin ada efek karena dia disakiti, ngerasa dia disakiti. Iya, betul. Saya khawatirnya itu aja. Mudah-mudahan enggak. Kalau saya lihat kayaknya banyak jadi pikirannya Mbak Erin itu sudah sangat complicated gitu ya, mau mengambil keputusan itu. Satu, takut si Faris kalau trauma, kalau misalnya nggak diambil keputusan ini itu nanti hasil kedepannya gimana gitu. Jadi waktu itu kan harus 1 minggu 2 kali ketika mau berangkat itu mempersiapkan mental. Oh gitu nggih. Iya, mempersiapkan mental. Dia nangis nggak sih Bu ketika dipelurut? Ngejer. Oh nangis kejer. Nangisnya mesti kejer. Nangis kejer mesti. Iya. Tapi alhamdulillah setiap ke sana itu tadi kalau saya banding sama anak pertama saya lihat gedungnya dia enggak. Ya biasa ceria aja. Ketemu sama yang Bujun itu yang punya fisioterapi itu juga senyum-senyum gitu. Iya. Saya yang menguatkan saya ya Faris itu sebenarnya malah. Saya yang dikuatkan Faris. Mau masuk ke tempat itu sudah gitu. Itu tapi Faris gini biasa aja. Dia ngerasanya waktu sudah dicopot baju, nah itu baru. Udah agak mau nangis, sudah ngerti dia mau ada penanganan itu. Ada 1 minggu 2 kali lumayan sering waktu itu. Iya. Lumayan sering ya. Dan biayanya kalau ke fisioterapi mahal. Iya. Itu ya Bu ya. Sekali datang berapa gitu ya? Sekali terapi sudah. Iya. Iya, tapi namanya harus untuk anak ya. Harus apalagi ngomong kesehatan. Untuk ibu-ibu yang punya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kalau sudah fisioterapi itu pasti harus sering dan harus telaten juga sama biaya. Kalau ada biaya juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada itu yang mungkin kalau saya ngerasa ketika Bujun cerita ada banyak yang nggak balik lagi gitu, mungkin juga faktor biaya juga. Kalau memang nggak sedikit. Kalau sampai datang ke tempat fisioterapi itu kenapa ngeri ya Mbak? Iya, ada anak yang masih belum bisa bicara itu kayak dikerok gitu. Jadi ini dipegangin tangan kaki, masih kecil 3 tahunan gitu. Itu sehaya gitu. Itu dipegangin sampai ini terus lidahnya ini mulutnya kayak sendok gitu. Ditaruh ini itu dikerok gitu. Itu nggak bisa bicara aja gitu. Sudah harusnya usia bicara itu ya? Harusnya usia bicara, belum bisa bicara. Jadi ada di saraf lidahnya yang bermasalah.
Duh, ini anak kecil ya Mbak. Kalau aku sendiri mungkin ya wis gak apa ya, gak tega. Iya. Gak tega. Iya, Faris itu banyak memberikan pengalaman dan ya guru juga buat saya untuk supaya bisa lebih sabar. Harus sabar dan telaten. Ke fisioterapi itu juga harus sabar dan telaten. Termasuk penanganan di rumah. Jadi gendong pun nggak boleh begini. Oh, itu ketika baby ya? Iya, ketika Faris terapi itu gendong nggak boleh begini. Jadi harus gendongan yang sekarang kan yang dan dia harus hadap ke depan. Oh gitu. Nggak boleh hadap itu ke ketika depan. Dia kena tortikolis atau ketika buat semua aja gitu? Loh itu iya, enggak, ketika kena tortikolis penanganannya supaya ini nggak balik begini lagi. Nah itu di rumah, treatment di rumah yang bisa dilakukan ibu itu gendongnya itu ditegakkan dan hadap ke sana. Terus kalau mau ngudang lah istilahnya ya. Nah, ngudang anak itu jangan yang di sebelah sini. Oh, karena yang sakit sebelah sini tadi karena ya. yang sakit sebelah sini. Jadi ngudangnya sebelah sini sambil anak itu disuruh kayak dipaksa gitu ya. Tapi kan secara entah itu mainan atau apa itu supaya lihat ke sini. Nah, itu harus sering-sering dilakukan begitu. Ada banyak sih sebenarnya kemarin. Faris juga Mbak, artinya dia kemudian merespon untuk melihat sisi sebelah sana. Iya. Kita harus pinter-pinter cari apa yang dia tertarik gitu supaya tengoknya ke sini. Nah, mau nggak mau lah gini kan. Ya, agak narik iki supaya enggak gini. Oh iya. Nah, biasanya kan dia cari amannya kalau dia nggak lagi ngapa-ngapain, maksudnya cuman rebahan aja atau mengkurep tok gitu. Itu paling ya dia ikutin gini kan. Nyamannya dia begini ya begini kan. Makanya tortikolis itu kadang peyang juga kan kepalanya itu. Karena dia sering miringnya ke sini ini. Iya. Gitu. Terus habis itu setelah akhirnya 1 bulan itu sudah bisa dibilang sudah kembali normal gitu ya? Iya. Sudah kembali normal. 1 bulanan lah. 1 bulanan itu sudah normal. Sampai saya pastiin kemarin itu, pokoknya saya nggak akan berhenti kalau mbak yang menerapi itu namanya Mbak siapa ya? Saya lupa. Nah itu bilang ini sudah normal, bahkan kemarin sampai normal udah Ibu ini udah boleh nggak balik lagi juga nggak apa-apa, sudah mulai. Tapi kok kayak masih begini Mbak? Enggak, itu cuma respon karena kebiasaan. Saya khawatir karena ketika dipegang ini sudah nggak merengkel. Waktu dipegang sama mbaknya, kalau saya sih pegangnya nggak ngerti berarti ya. Kita nggak bisa ya? Nggak ngerti, nggak bisa. Bener. Yang ngerti Mbak, kalau saya pegang ini mana gitu juga nggak ngerti. Mungkin ada bagian lain Mbak yang merengkel. Nggak tahu deh. Iya. Itu saya sampai balik lagi. Loh kok balik lagi? Iya kok kayaknya masih gini Mas. Iya nggak apa-apa Bu. Terus pijat ini lagi. Ini udah nggak apa-apa. Saya khawatir nanti kalau balik lagi gitu. Ini ada potensi untuk balik lagi enggak? Insya Allah enggak katanya gitu. Kalau sekarang masih ada. Cuman dia masih agak biasa begini waktu itu. Okay. Terus kalau sekarang udah luar biasa ya. Mbak Erin masih ini enggak? Masih kadang gitu was-was iki balik lagi enggak sih gitu? Iya. Oh iya ya. Waktu itu makanya saya balik lagi itu. Kan dibilangin enggak udah enggak perlu balik lagi nih Bu katanya gitu. Terus tapi saya balik lagi waktu kok kayak masih begini ya. Memastikan bener gitu. Terus enggak apa-apa ini enggak apa-apa. Udah nggak ada potensi untuk balik lagi katanya sih gitu katanya. Nggak ada potensi itu. Mbak Erin kan juga dapat wawasan ya dari baik dari dokternya atau kemudian browsing di googling lah gitu ya tentang tortikolis. Nah kalau misalnya itu dibiarkan itu selain tadi tuh ya Mbak, kalau umur 1 tahun itu ya sudah 1 tahun susah dikembalikan ya. Ada nggak sih Mbak? Mungkin kemungkinan bisa tapi susah. Penanganannya harus lebih ekstra gitu ya? Gitu ya? Iya, dioperasi pun juga tidak ada jaminan karena katanya sih treatmentnya juga lama gitu. Kalau sudah telat gitu. Karena balungannya semakin tua tau. Iya. Ototnya semakin ini. Sudah semakin mengeras juga ya? Gitu. Oh ya kasihan ya Mbak kalau itu dibiarkan, nanti pasti pengaruh bukan cuman pada fisiknya tapi psikologisnya kan juga pengaruh. Kalau fisik sebenarnya nggak cuman begini, karena katanya bujun itu
nanti pengaruh, karena waktu itu varis itu juga sudah mulai pengaruh di mata. Jadi karena dia begini, otomatis gravitasinya turun kan. Matanya dia itu sudah agak-agak juling. Oh gitu. Varis itu waktu itu sudah mulai di matanya itu sudah mulai kok kayak ngelihat gini, tapi yang ini korneanya itu ya, korneanya yang hitam-hitamnya itu kok kayak nggak presisi, center gitu. Nggak center gitu. Nah itu sudah mulai varis. Terus ini karena ikut gaya gravitasinya sini, jadi dia sudah mulai begini. Ini lebih jembung gitu ya? Nah, biasanya mungkin teman-teman bisa browsing torticollis itu biasanya agak begini kan. Terus mukanya juga dia ngikutin, ngikutin gitu, ngikutin gravitasi. Tadi mukanya agak penceng gitu. Nah itu terus kemudian yang dikhawatirkan untuk berikutnya itu juga ke tulang punggung. Tulang kenapa? Punggungnya itu bisa lama-lama begini. Oh iya. Nah itu nanti ngaruh kan? Iya. Ngaruh di ada istilah apa kalau tulang punggung begini itu? Ada apa sih? Penyakit apa sih saya lupa. Tapi itu ngaruh di tulang punggungnya, nanti lama-lama begitu. Bisa. Oh iya, bengkok, nggak lurus ya? Iya. Jadi ngikutin gravitasi kan gini. Ternyata dampaknya banyak ya Mbak. Banyak. Kalau itu nggak segera ditangani. Kalau tidak, makanya untuk ibu-ibu kadang-kadang peyang itu juga harus diperhatikan. Ketika anak kita peyang itu juga harus diperhatikan, karena ya bukan ini ya, tapi jaga nih. Iya, jaga nih. Gitu ya. Itu sambil diperhatikan, ini anaknya memang peyangnya itu karena dia begini atau karena salah posisi tidur aja. Kalau salah posisi tidur masih bisa dibenerin ya peyang kan. Tapi kalau karena torticollis ini memang harus ekstra penanganannya. Oh iya, itu khusus di leher kan Mbak torticollis ya? Iya. Oh iya, bukan pada bagian-bagian fisik yang lain. Iya, di pemendekan otot leher. Otot leher. Oke, yang terakhir Mbak Erin, biasanya itu kalau kejadian yang cukup menjadi catatan sejarah hidup, ya nggak sih? Nah apa sih Mbak yang dari pasti kan segala sesuatu itu bisa kita ambil pelajaran ya Mbak. Nah apa yang kemudian Mbak Erin bisa ambil pelajaran dari varis terkena torticollis itu? Banyak ya? Banyak. Termasuk tadi saya bilang kesabaran, terus bagaimana lebih cermat ketika kita punya anak. Supaya kedepannya manusia berusaha kalau ditakdirkan Allah kita anak-anak yang istimewa itu kita mencoba untuk memaksimalkan diri gitu. Untuk memperhatikan anak kita itu. Jangan sampai abai ya. Jangan sampai abai ya. Ya itulah. Bu Erin ini memang luar biasa kalau sama putranya ya, dua putra bukan putri. Nanti yang ketiga. Enggak, tapi saya tahu kok ceritanya. Termasuk yang kedua itu kemarin ketika sempat sakit usus buntu itu ya Bu ya. Oh iya, anak saya yang pertama. Yang pertama itu sempat sakit usus buntu sampai harus dioperasi juga ya. Itu juga luar biasa Bu Erin bapaknya. Tapi mungkin saya juga lebih bersyukur ketika Allah memberikan proses itu gitu ya. Ketika Allah memberikan proses itu sangat memberikan pelajaran untuk saya bahwa Allah itu ada gitu. Dan itu yang saya rasakan dari beberapa peristiwa yang terjadi di saya, termasuk torticollis, termasuk juga ketika anak saya gitu. Karena ketika anak saya operasi yang kemarin itu juga saya juga ke Gus Jamil kan waktu itu juga. Iya, dan Masya Allah luar biasa prosesnya juga, sadarnya cepat kemarin itu benar. Anak saya yang pertama itu. Nah itu kayak menggugah saya bahwa saya itu Allah itu kayak menggugah saya. harus saya itu harus yakin gitu ya, diminta yakin, untuk yakin dan yakin Dan doa itu benar itu. Dan ya harus menjalani hidup ini dengan ikhlas. Nggih. Itu yang kalau ikhlas ya masih belajar sampai sekarang masih belajar. Iya benar. Susah masih bisa ikhlas.
Orang diingetin begitu aja kadang-kadang juga masih ini. Banyak ngeluh ya Mbak ya? Ya betul. Jadi proses ngeluh, jadi belajar ikhlas itu ikhlas dan bersyukur sampai belajar sampai akhir gitu ya. Sampai sekarang juga masih proses belajar. Bersyukur apapun itu juga pelajaran besar untuk saya. Iya, amin. Setiap proses kehidupan kadang itu mungkin kita mengiranya buruk, tapi sebenarnya di situ ada pelajaran yang luar biasa ya Mbak ya. Betul. Termasuk saya juga. Tapi bersyukur sudah sampai pada titik ini ya Mbak ya. Betul. Sudah pada titik ini. Bisa mengambil hikmah yang terjadi pada kehidupan kita. Sebenarnya Dede Faris hari ini harusnya ikut gitu ya. Nanti kalau tahu, ganteng loh ya. Bapak ibunya ganteng, ibunya cantik, bapaknya ganteng. Oh nggak bisa diem. Iya betul. Ini mungkin ya tahap berikutnya ujian kesabaran Bu Erin. Iya betul. Kayaknya mau ngomong tema anak sama Bu Erin ini banyak. Nanti mungkin bisa komentar teman-teman yang punya kasus tortikolis betul. Silakan berkomentar. Bisa berbagi, kita betul. berbagi pengalaman. Betul. Yang punya kasus tortikolis. Iya, nanti silakan komentar di tulis di kolom komentar ya. Iya. Terus di kolom komentar barangkali ada yang punya pengalaman baik itu putra-putrinya sendiri atau kemudian tetangga kenalannya boleh. Atau mungkin Anda tergabung pada komunitas tortikolis gitu ya. Nanti silakan bisa dicantumkan komentarnya. Gitu ya. Kita mungkin sambung di lain kesempatan. Matur suwun Mbak Erin sudah mengajak untuk berbagi seputar tortikolis dan juga sudah hadir. Dikasih kesempatan untuk berbagi. Sama-sama, dan kita ketemu di lain kesempatan. Semoga obrolan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.